Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu video dengan judul 4 saham saya beggar, profit di atas 100%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah saham ADRO, yang mana videonya sudah pernah dibuat pada tanggal 21 Mei tahun 2021. Untuk thumbnailnya bisa teman-teman lihat seperti tampilan berikut ini. Nah, sesuai perkiraan di tahun 2021, harga saham 2.400 mampu dicapai dengan mempertimbangkan kondisi kinerja perusahaan yang punya ekuitas terbesar di industri tambang batubara Indonesia. Saat video itu dibuat di tahun 2021, harga saham ADRO adalah 1.200 dan kini di angka 2.800-an, yang berarti kenaikannya sekitar 136%. Di tahun 2021 itu, kami memproyeksikan bahwa apabila harga saham naik 1 kali lipat di angka 2.400, PBV-nya masih bisa dikatakan menarik. Nah, kenyataannya, meskipun harga saham naik di angka 2.800, PBV-nya masih 0,94 kali. Berikut ini beberapa poin plus ADRO. 1. Pemegang sahamnya merupakan bagian dari top manajemen. Kedua, merupakan perusahaan tambang batubara dengan aset dan ekuitas terbesar. Ketiga, rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik, meskipun tidak sebesar PTBA dan ITMG. Saat krisis tahun 2020, mereka juga komitmen untuk terus membagi dividen. Dan poin keempat, PBV ADRO paling rendah di tahun 2021 jika dibanding dengan ITMG dan PTBA. Padahal secara kinerja keuangan, ekuitas saham ini lebih besar dengan pencapaian laba yang besar. Nah, sebagai informasi, ADRO merupakan salah satu saham yang sudah saya bahas di ebook The Stock Market. Contoh kasus untuk pembahasan materi, beli dan jual saham di harga berapa. Ini merupakan tampilan di ebook Stock Market yang merupakan pembahasan dari saham ADRO dengan harga beli sekitar 1.200. Nah, sekarang kita lihat sekilas tentang video pembahasannya di tahun 2021. Oke, mari kita lihat bersama. Pertama, dari sisi top manajemen, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada beberapa top manajemen yang punya kepemilikan saham ADRO, termasuk Garibaldi Thohir yang merupakan presiden direktur dan Bapak Edwin yang merupakan presiden komisaris. Kita lanjut pembahasannya. Punya total aset 88,72 triliun pada saat video itu dibuat. Oke, kita lanjut pembahasannya lagi. Dividen yield-nya waktu itu sekitar 5-7%. Tapi di tahun 2023 ini mereka membagi dividen yield hingga di atas 10%. Harga sahamnya sudah cukup mengalami penurunan. Nah, ini yang menarik, di mana pada saat video itu dibuat seperti yang saya bahas tadi, book value-nya hanya 0,68 kali. Dan jika diproyeksikan dengan modal per lembar yang sama, di angka 2.400 PBV-nya masih 1,42 kali. Dan angka tersebut bisa dikatakan cukup normal untuk perusahaan dengan total aset terbesar dan dividen yield yang menarik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan saham kedua, yaitu saham auto. Videonya dibuat pada tanggal 14 Mei tahun 2021 seperti yang ditampilkan di berikut ini. Sekilas kita lihat pada tahun 2021, book value saham ini hanya 0,54 kali, tapi punya kinerja yang luar biasa. Saat itu modalnya 2.172, tapi dijual dengan harga 1.180. Nah, saat video ini dibuat, harga saham auto di angka 3.200 dengan PBV 1,25 kali, yang berarti sudah naik 171%. Pada video di tahun 2021 itu, jika disimulasikan dengan kenaikan harga 1 kali lipat, PBV-nya masih 1,08 kali. Padahal kenyataannya, kenaikan harga saham auto jauh lebih besar dibandingkan proyeksi di tahun 2021. Berikut ini beberapa poin plus saham auto. 1. Anak usaha dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Astra International. Kedua, kepemilikan Astra terhadap saham auto sangat besar sehingga berarti mereka percaya dengan anak usaha ini. Ketiga, kinerja di tahun 2021 sangat memuaskan, tapi PBV hanya 0,5 kali saja. Dan yang keempat, harga saham auto sudah turun signifikan di tahun 2021, padahal kinerjanya bertumbuh. Serta yang kelima, harga di pasar dijual setengah dari modal per lembarnya. Nah, sebagai informasi juga, auto merupakan salah satu saham yang pernah saya bahas di ebook Analyst Report
triwulan 1 tahun 2021. Saat itu disarankan membeli saham auto di harga 1150. Sekarang mari kita lihat sekilas video pembahasannya. Kita masuk saja langsung ke dalam pembahasannya. Nah, ini merupakan kepemilikan saham Astra International terhadap saham auto, yaitu 80%. Kepemilikan yang sangat signifikan, bukan? Oke, kita lanjut. DER-nya hanya 43% saja dengan cash ratio yang cukup baik dengan angka 52%, meskipun angka itu tidak mampu melunasi seluruh hutangnya. Berikutnya menghasilkan penjualan 3,6 triliun dengan laba bersih 163 miliar. Teman-teman bisa lihat di sini, di tahun 2021 diproyeksikan kenaikan IPS-nya sangat signifikan dibandingkan tahun 2020. Dengan kata lain, auto ini mampu tumbuh kinerjanya di tahun 2021 dengan sangat memuaskan. Mereka membagi dividen dengan yield sekitar 3%. Nah, tapi sayangnya harga saham auto turun 27% di tahun tersebut. Bisa teman-teman lihat di sini untuk perbandingannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, di tahun tersebut PBV-nya hanya 0,54 kali. Padahal labanya mengalami kenaikan yang luar biasa. Dengan harga saham 1180, jika diproyeksikan naik 1 kali lipat, PBV-nya masih bisa dikatakan menarik. Oke, saham ketiga adalah BMRI, video tanggal 1 Mei tahun 2021. Bisa teman-teman lihat di sini untuk thumbnailnya. Nah, valuasi book value BMRI di tahun 2021 masih menarik karena hanya 1,49 kali. Dan jika dibandingkan dengan BRI dan BCA, angka itu sangat rendah. Bisa teman-teman lihat di sini untuk tampilan pembahasannya. Saat video itu dibuat di tahun 2021, harga saham BMRI adalah 6.050 atau jika disesuaikan dengan stock split berarti sekitar 3.025. Dan saat video ini dibuat, angka harga sahamnya 5.925 dan sempat menyentuh all time high yaitu 6.150. Dengan kata lain, kenaikannya bisa dikatakan 100%. Nah, berikut ini beberapa poin plus BMRI. 1. Bank di Indonesia dengan total aset terbesar. Kedua, mencetak laba kedua terbesar di Indonesia setelah BRI. Tapi secara valuasi, paling rendah jika dibandingkan BCA dan BRI. Ketiga, secara brand image, menurut saya pribadi, Bank Mandiri lebih eksklusif jika dibandingkan BRI, meskipun belum sekeren BCA. Keempat, dividen yield yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan BCA, dan terkadang lebih tinggi dibandingkan BRI. Dan yang kelima, secara pertumbuhan kinerja, BMRI jauh lebih menarik dibandingkan BRI. Sebagai informasi, BMRI merupakan salah satu saham yang dibahas juga di e-book Strategi Nabung Saham. Untuk contoh kasus, dalam pembahasan materi rahasia dividen cara proyeksi laba masa depan. Ini merupakan cuplikan tampilannya dan saat e-book itu ditulis, harga saham BMRI sekitar 3 ribuan setelah stock split. Nah, sekarang harga sahamnya sudah di angka 6 ribuan. Kita lihat sekilas untuk pembahasan videonya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Teman-teman bisa lihat di sini kepemilikan pemegang mayoritasnya adalah 60% yang mana bisa dikatakan sangat baik. Ini untuk komposisi pemegang sahamnya secara lebih detail bisa teman-teman lihat di sini. Ada top manajemen yang punya kepemilikan saham perusahaan meskipun ada juga yang tidak memiliki. Ini merupakan beberapa poin plusnya. Perusahaan raksasa, punya customer base, hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan produknya banyak dibutuhkan. Untuk kinerja total asetnya juga bisa dikatakan terus konsisten bertumbuh dalam 5 tahun saat video itu dibuat. Kinerja laba maupun pendapatan perusahaan juga bisa dikatakan baik meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat adanya pandemi. Mereka juga konsisten membagi dividen dengan yield yang bisa dikatakan menarik. Oke, ini merupakan pembahasan dari aspek valuasinya. Saat video itu dibuat disesuaikan dengan harga stock split berarti sekitar harga sahamnya 3 ribuan. Dan jika diproyeksikan naik 1 kali lipat berarti di kisaran 6 ribuan saat video ini dibuat di tahun 2023.
Dengan kata lain, apabila dibandingkan dengan perusahaan di industri yang sama seperti BCA dan BRI, angka tersebut masih bisa dikatakan wajar. Oke, saham keempat adalah Molly dengan video tanggal 6 Juni tahun 2023 seperti tampilan berikut ini. Saham Molly sudah pernah saya buatkan videonya beberapa waktu yang lalu, di mana mengalami kenaikan harga saham sekitar 171% dalam 3 bulan, setidaknya saat video itu dibuat pada tanggal 15 September tahun 2023. Di bulan Juni tahun 2023, PBV saham ini hanya 0,3 kali saja. Mungkin karena labanya yang naik 25 kali lipat di Q2 membuat sentimen positif bagi saham ini sehingga harga sahamnya naik menjadi Rp396. Dan di saat yang sama, PBV-nya juga naik menjadi 0,95 kali. Nah, kinerja di tahun 2023 memang sangat bagus karena labanya tumbuh 25 kali lipat. Tapi, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, hal tersebut karena adanya pendapatan ekstra, sehingga teman-teman juga tidak boleh terlalu euforia. Dan untuk pembahasan detailnya, saya sudah bahas di video tersebut. Berikut ini beberapa poin plus saham Molly. 1. Punya ekuitas yang hanya 0,3 kali saja secara PBV di laporan keuangan Q1 tahun 2023. Sentimen positif karena laba yang naik signifikan di Q2 meskipun ada faktor X. Poin ketiga, keberuntungan. Karena Big Money beli saham ini. Jadi harga saham ini naik signifikan bukan karena analisa saya hebat, tapi ada faktor laki juga. Dan yang keempat, harga sahamnya waktu itu hanya Rp100-an, sehingga mudah dijangkau dan mungkin mudah juga digoreng oleh Big Money. Untuk video saham Molly ini belum lama saya buat video terbarunya, jadi silahkan ditonton sendiri saja supaya durasi video ini tidak terlalu panjang untuk membahas satu persatu. Berikut ini thumbnail dari video yang saya buat terupdate terkait saham Molly. Nah, kesimpulannya, saya tidak membuat video ini untuk menunjukkan bahwa analisa saya yang paling hebat. Karena meskipun 4 saham tadi naik di atas 100%, tapi ada juga saham yang naik di bawah 100% atau bahkan ada juga yang turun. Jadi, kamu tetap harus analisa lagi saham yang akan dibeli dan jangan hanya dengar dari influencer, termasuk baca saham. Karena influencer juga manusia biasa yang bisa salah. Selalu beli saham berdasarkan keyakinanmu sendiri. Kalau profit kamu bangga, kalau rugi kamu jadi belajar. Tidak ada pemain pasar modal yang 100% benar, tapi juga tidak ada yang 100% salah. Ambil saja sisi baiknya dari semua yang kamu lihat di media sosial, serta jangan pernah merasa sombong dan paling hebat. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detailnya, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.